Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat yang hadir ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM atau menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini masih ada kesempatan untuk kita. Semoga kesempatan ini menjadi tanda syukur kita kepada Allah, sehingga dengan demikian kita diberikan nikmat yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para keluarganya, anak istri, cucu dan cicit serta keturunannya, para sahabat dan anak-anak mereka, para tabi'in yang melanjutkan, dan siapapun yang istiqamah sampai hari kiamat mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam tersebut kita senantiasa nama kita disebut di depan Nabi alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh para malaikat kepadanya. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita tentang idalu al-hadis. Untuk melanjutkan, kita terpaksa menjemput alinea sebelumnya supaya nyambung gitu. Ketika beliau berbicara tentang masalah peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, beliau mengatakan wa kullun kana haqqan bi waqti, semuanya adalah hak, benar di masanya, di waktunya. Artinya ketika Nabi menghadap Baitul Maqdis, itulah kebenaran salat orang di masa itu. Berarti tidak ada yang batal, tidak ada yang dianulir. Amal orang semasa menghadap kiblat, salat menghadap kiblat Baitul Maqdis tetap
ditulis wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah yang jamin, Allah tidak akan sia-siakan keimanan kalian. Ini juga menjadi dalil oleh para ulama bahwa amalan masuk iman. Al-amal adalah iman. Itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Kurang iman, kurang amal. Kurang amal, kurang iman. Begitulah. Kemudian beliau melanjutkan Baitul Maqdis min hin istaqbalahu Nabi sallallahu ila an hawila anhu. Baitul Maqdis sejak awal Nabi menghadap kepadanya sampai beliau dipalingkan daripadanya, al-haqqu bi qiblah, itulah hak pada kiblat. Thumma al-Baitul Haram al-haqqu bil qiblati ila yaumil qiyamah. Kemudian Baitullahil Haram itu Ka'bah ialah yang hak sampai hari kiamat. Di mana yang lebih mulia? Al-Ka'bah, Al-Baitul Haram atau Baitul Maqdis? Ka'bah lebih mulia karena sampai hari kiamat. Kemudian kita lihat dari fadilatnya juga. Dari fadilatnya salat di Masjidil Haram lebih dari 100.000 kali salat di masjid lain. Sedangkan di Masjidil Aqsa 500 kali salat. Semoga Allah beri kita rezeki juga salat di situ. Nah, semoga Allah berikan kita rezeki untuk bisa salat di Masjidil Aqsa dalam suasana aman, nyaman, damai, tentram. Tidak di bawah tekanan penjajah Yahudi, Zionis. Wa hakadha kullu mansukhin fi kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Seperti itulah seluruh yang dinasakh fi kitabillah dalam Al-Quran, aw sunnati nabiyyi, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya yang hukum yang belum dinasakh di masanya itulah hak. Itulah hak. Misalnya kalau Imam Syafi'i memberikan contoh orang-orang yang melakukan dosa zina di masa awal sebelum dinasakh, dikurung di rumah sampai mati, ya, kemudian disakiti, lalu Allah nasakh dengan tidak rajam langsung, ya. Kalau yang masih penjaga, yang masih perawan, belum pernah menikah, secara syar'i bila berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya atau dibuang, biar keras dulu. Kalau diasingkan enggak keras betul, ya. Dibuang dari negerinya selama setahun. Ya kan enggak enak itu, Pak, dicambuk 100 kali. Ini anak-anak kita dicambuk sekali aja dan ngadu ke polisi. Apalagi 100 kali. Oleh sebab itu makanya ketika hukum ini diterapkan, insya Allah orang banyak berpikir untuk melakukan perzinahan. Tapi ketika tidak diterapkan, apalagi ada haknya untuk bertanggungjawabkan. Asal mau bertanggung jawab aman, ya, akhirnya dia aman. Pokoknya abang bertanggung jawab, gitu kan. Mau tanggung jawab, jadi bukan lagi wajib syar'i, tapi hanya perasaan. Dia kan udah dewasa tuh, biar aja berdua. Udah dewasa, emang dewasa itu yang pandai, yang belum dewasa mana pandai ini. Kita kan orang dibiarkan berduaan kan sudah besar itu, sudah mahasiswa, sama mahasiswi, mereka lebih tahu apa yang bisa dibuat. Memang lebih tahu dia buat itu daripada anak SD. Anak SD mana pandai ini? Anak mahasiswa yang pandai. Jadi keedah karena sudah dewasa itu lalu dibiarin berduaan, ini adalah keedah syaitaniyah. Keedah syaitaniyah. Apalagi di sebagian tempat kalau bertamu sampai jam 10 malam masih boleh. Memang maghrib enggak ada orang zina. Ya, di atas motor aja orang udah bergelut sekarang. Ya, di atas motor. Ya, orang sudah bergelut. Sampai akhirnya dia menjelang kiamat nanti orang bersetubuh di jalan. Nah, sehingga karena terhalang jalan motornya, bang sana dikit nih, sana dikit. Nah, naudzubillah,
Alhamdulillah, semoga kita tidak melihat masa-masa itu. Tapi kalau menengok arahnya manusia hari ini, umat manusia hari ini memang mengarah ke situ. Itu menghalalkan perzinaan dengan segala bentuknya. Dulu hotel-hotel harus buat surat nikah, sah? Sekarang tidak mesti. Dulu boleh digerebek, sekarang tidak boleh lagi. Kan mengarah itu semuanya. Besok di jalan lagi tidak boleh diganggu. Hak asasi. Hah? Nah, akhirnya manusia tinggal kayak kucing, kayak titik-titik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ngeri, tapi semoga Allah jauhkan kita dari fitnah-fitnah ini. Amin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi setelah itu dinasakh. Nah, keduanya hak pada masanya. Demikian juga pada dalam sunnah misalnya Nabi sebelum atau di awal-awal itu melarang ziarah kubur. Sebab itulah hak pada masanya. Kemudian dinasakh dengan anjuran Nabi untuk ziarah kubur. Nah, itulah yang hak sampai hari kiamat yang mesti diikuti. Itu maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Qala wa hadza ma ibanatihi laka an-nasikh wal mansukh min al-kitab wa sunnah dalilun laka ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sanna sunnatan hawalahu Allah anha ila ghairiha sanna ukhra yasiru ilaiha an-nas ba'da allati huwila anha li'alla yazhab ala ammatihim an-nasikh fa yathbutuna ala al-mansukh. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun Allah sudah jelaskan an-nasikh wal mansukh dalam kitab dan sunnah, menjadi dalil bagimu bahwa Nabi SAW bila menyunnahkan suatu sunnah, hawalahu Allahu anha, lalu sunnah itu Allah palingkan dia daripadanya, ila ghairiha, kepada yang lain, sanna sunnatan ukhra, Nabi pun melakukan sunnah yang lain, yasiru ilaihan nas, kembali manusia kepadanya. Artinya yang sunnah yang baru ini yang dijadikan patokan oleh manusia, maksudnya kaum muslimin, ba'dal lati huwila anha, setelah sunnah yang sudah dipalingkan Nabi daripadanya, li'alla yazhaba ala ammatihim an-nasikh, supaya tidak hilang dari masyarakat umum an-nasikh, dalil yang menasakh. Jadi sehingga Nabi pun menyunahkan sesuatu sunnah yang baru supaya orang tidak mengklaim bahwa tidak ada nasikh, fayathbutuna alan mansukh, sehingga ketika itu mereka tetap melaksanakan yang sudah dinasakh. Wa li'alla, di sini kita mulai, wa li'alla yushabbaha ala ahadin bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasunnu fayukuna fil kitabi syai'un yara man jahila lisana aw al-ilma bi mawqi'i as-sunnati ma'al kitab aw ibanatiha ma'aniyahu anna al-kitaba yansakhu as-sunnah, supaya tidak diragukan kepada seseorang, supaya tidak timbul keraguan bagi seseorang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan suatu sunnah, fayakuna fil kitabi, lalu ada dalam Alkitab, Al-Quran, syai'un, sesuatu, maksudnya dalil, yara man jahilal lisan, dilihat oleh orang yang tidak memahami al-lisan, yakni bahasa Arab. Ya, bahasa Arab di sini bukan maksudnya bahasa Arab kita kebahaluk min aina anta qadim, bukan itu maksudnya. Fiqhul lughah, fikihnya bahasa. Menjahilal lisan, karena hari ini orang kalau sudah pandai nahwu sharaf dah hebat dia bahasa Arab, bukan itu. Kalau nahwu sharaf itu baru grammar. Ya, seperti yang pernah Anda ceritakan, ada kawan buat penelitian ke Amerika, ya, buat proposalnya oleh profesor dokter di bidang bahasa Inggris. Ya, sesampai di Amerika dibaca oleh mahasiswa kita yang memang kuliah di Amerika, dibacanya, ada proposal bapak,
Pak, ini boleh saya rubah proposalnya, nah, gitu. Kenapa? Kayaknya bahasanya kurang pas. Ya dibilang ini, saya memang tidak pandai juga bahasa Inggris kata profesor ini. Cuman yang buat ini doktor sarjana S3 bahasa jurusan bahasa Inggris. Kenapa deh? Ini kalau ini diteruskan, ini bahasa investigasi nih Pak. Tuh bahasa investigasi. Hah? Ada kasus, lalu ada penyidikan. Ibaratnya polisi lah. Nah, ini bahasa polisi ini. Bukan penelitian. Padahal Bapak seorang akademisi ingin meneliti. Akan beda nanti sambutannya investigasi dengan penelitian. Nah, jelas Pak? Jelas Pak itu. Jadi bahasa betul secara bahasa, tapi bisa merubah pemahaman. Nah, jelas sebab itu Pak. Jadi kalau orang tidak paham bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, hanya bahasa kamus, apalagi kamusnya kamus Indonesia Arabi. Ya. Ini kamusnya mesti kamus Arab. Jadi bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab, bukan bahasa Arab yang tidak dipahami oleh orang Arab. Semalam saya menguji anak-anak ini, abstraknya kan ada 3, bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Saya baca yang bahasa Arab, yang pening saya bacanya. Ini kalau dibaca oleh orang Arab tidak paham atau salah paham. Kalau tidak gagal paham. Lalu saya tanya, siapa terjemahkan? Google kan, saya bilang. Iya Ustaz. Nah, kalau Google memang Google tidak bisa dipercaya, saya bilang. Iya, Google yang bisa dipercaya karena yang memasukkan datanya bukan orang ahli bahasa Arabnya. Jadi orang pandai ngetik, pandai aplikasi, pandai jadi admin, dia mengetikkan, dia bukan ahlinya. Google kan bukan ulama dia. Google ulama? Enggak, dia hanya gudang penyimpan data. Jadi jangan belajar sama Google. Ya, saya zaman sekarang ini tuh apalagi duduk masjid Ustaz. Dah semuanya serba instan ya, buka HP udah selesai. Enggak sama. Dulu para ulama nyebut siapa yang gurunya hanya kitab atau buku, kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Dan semua guru juga masih banyak kesalahan, apalagi sama benda mati seperti itu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi supaya tidak disangka oleh orang yang jahil dalam bahasa, maksudnya yang tidak memahami, mendalami bahasa, awil ilmah, atau tidak mendalami ilmu. Hari ini kan orang kalau sudah pandai berpikir berretorika sudah dianggap berilmu. Tidak, ilmu beda dengan logika. Walaupun logika diperlukan untuk menuntut ilmu, tetapi orang yang pandai berpikir belum tentu berilmu. Tapi orang berilmu mesti pandai berpikir. Cuma nanti akan bercanggah dengan pemikiran orang yang tidak berilmu, maka dituduhlah orang berilmu tidak berpikir. Saja masalahnya. Kalau kita aplikasikan ke dalam suatu masalah nanti, ya suatu masalah, misalnya kita mendapatkan hadis lalu kita pahami dengan ilmu, ya menurut kita kontekstual juga, menurut mereka tidak tekstual, ya sehingga yang satu hasilnya mengamalkan, yang satu hasilnya meninggalkan. Apa sebab? Satu berpikir tanpa ilmu, yang satu berpikir dengan ilmu, sehingga dalil itu berguna. Yang satu dalil terbuang. Apa sebab? Karena yang satu berpikir tanpa ilmu, yang satu berpikir dengan ilmu. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu dia kira ente terlalu tekstual. Dilarang merokok, tidak mau merokok gitu kan. Kalau saya tidak, merokok itu tak boleh kalau seandainya di ruang, misalnya di masjid. Terus dulu ada ustaz yang merokok di masjid, di masanya boleh merokok di masjid. Kalau masa sekarang tidak boleh lagi karena masjid ada AC dan sebagainya. Nah, ini orang berpikir kadang tanpa ilmu, tapi dengan semata-mata nafsu. Bukan kita mengatakan dia tidak berilmu, tapi ilmunya tidak digunakan untuk mengolah itu. Awal ilma bimauqi' sunnah, atau orang yang tidak punya ilmu yang mumpuni dalam tentang posisi
atau fungsi as-sunnah ma'al kitab. Wa ibanatiha ma'aniyahu, dan bahwa dia berfungsi menjelaskan makna-makna Al-Quran. Annal kitabah yansakhus sunnah, sehingga dia katakan bahwa Al-Quran menasakh as-sunnah, bahwa Al-Quran menasakh as-sunnah. Ini Imam Syafi'i rahimahullah, ini pendapatnya, ya, yang mu'tamad dari pendapat Imam Syafi'i bahwa as-sunnah tidak dinasakh kecuali dengan sunnah, sebagaimana Al-Quran tidak dinasakh kecuali dengan Al-Quran. Walaupun banyak ulama yang membolehkan menasakh as-sunnah dengan Al-Quran dan menasakh Al-Quran dengan as-sunnah. Cuman pendapat Imam Asy-Syafi'i lebih hati-hati. Sebab ketika dibuka as-sunnah dinasakh dengan Al-Quran, banyak kekeliruan orang dalam penerapan. Sama sekarang misalnya, kalau masalah pembagian bid'ah, ada yang bilang ada bid'ah hasanah. Ya. Mana yang lebih hati-hati, yang lebih selamat? Ya, di antara kedua pendapat, yang selamat jelas yang mengatakan semua bid'ah. Apa sebab? Sebab semua orang yang mengatakan bid'ah hasanah, dalam penerapannya banyak sekali. Banyak sekali kesalahan aplikasi. Makanya Nabi larang kita buat bid'ah itu. Dikatakannya kalau ada dalilnya berarti bid'ah hasanah. Kita kalau bilang kalau ada dalilnya sunnah hasanah. Iya. Maksudnya rupanya ada dalil-dalil yang jauh sekali, dalil umum seperti perintah berbuat kebaikan secara umum. Lalu menurut pikirannya ini adalah masalah baik. Akhirnya masa orang berbuat baik dilarang. Nah, jelas ya? Masa orang berbuat baik dilarang. Ya, misalnya orang nak bikin masjid untuk memecah belah umat. Ya. Lalu dilarang membuat itu. Masa bikin masjid dilarang? Itu. Karena jelas tujuannya memecah belah. Tapi kalau tujuannya menghidupkan sunnah, lalu dilarang. Nah, misalnya banyak masjid sunnah tidak hidup di dalamnya. Ya, dibuat pengajian, mengaji Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman generasi pertama. Oh, tidak boleh, ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya kalau hidup pemahaman salaf di situ, tentu pemahaman khalaf otomatis terkubur. Tapi kalau khalaf yang hidup, salaf harusnya memang dipinggirkan memang. Karena apa? Antara as-salaf dengan khalaf itu tidak sejalan memang. Yang satu mengandalkan dalil yaitu as-salaf, yang satu mengandalkan pikiran logika yaitu khalaf. Walaupun dua-duanya sama baca Al-Quran dan hadis. Itu yang jadi sebabnya dua-duanya sama baca Al-Quran dan hadis. Cuman bedanya yang satu ya terikat dengan Al-Quran dan hadis, yang satu bebas meninggalkan Al-Quran dan hadis. Itu aja bedanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, supaya tidak dikira oleh orang yang tidak mengetahui bahwa sunnah punya posisi menjelaskan, menerang Al-Quran dan hadis, sehingga mereka menganggap bahwa Al-Quran karena dia bersifat umum lalu menasah as-sunnah yang bersifat khusus. Akhirnya banyak hal-hal yang disunnahkan Nabi karena bertentangan dengan dalil-dalil umum, dikiranya itu dinasakh. Dikiranya itu dinasakh. Nah, dan hari ini banyak terjadi ini. Ya. Banyaknya perubahan-perubahan harus bersama dalam beragama hari ini. Karena ada istilah moderasi beragama. Bagus bahasanya, tapi isinya mengerikan. Dianggaplah bahwa moderasi bersama itu sebagian orang memahami bersama-sama beragama. Jadi antara umat beragama tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh dipilah-pilah. Paham tuh? Jadi
Artinya apa? Sampai nanti ke bab keyakinan, bab pernikahan, kan sama beragama. Oleh sebab nikah antar umat beragama, apa salahnya? Supaya damai kita. Mereka tidak tahu inilah yang akan membuat permusuhan. Nah, karena masing-masing agama itu semuanya sebenarnya juga tidak suka dengan ini. Cuman ada sebagian yang tidak istiqomah dalam agamanya masing-masing dan punya tempat dan posisi. Yang tidak istiqomah dalam agama Islam punya pengusung pemikiran itu. Yang tidak istiqomah dalam agama lain juga punya pemikiran itu. Lalu mereka diberikan kesempatan dan tanggung jawab besar dan buat kebijakan. Akhirnya apa terjadi? Sepakatlah. Padahal yang istiqomah dalam agama masing-masing tidak mau mencampur adukan agamanya. Ya, agama lain khawatir dia kalau sempat Islam dibolehkan khutbah di masjid yang betul-betul berdakwah, banyak masuk Islam nanti. Yang khutbah-khutbah sekarang gereja itu bukan dia mengajak orang masuk Islam, mengajak orang tetap di agamanya masing-masing. Ya sih? Dan umat Islam pasti tak akan mengizinkan orang lain untuk khutbah di ini Jumat nanti nih. Nah, mau tonton orang agama lain khutbah nanti? Tidak mungkin. Orang itu mau, ya itu urusan mereka. Karena kenapa mereka mau? Karena yang khutbah bukan kita misalnya. Ya, bisa tidak? Inna ad-dina indallahil Islamnya. Bisa tidak disampaikan nanti di situ? Wa may yabtaghir al-Islam dinan fala yuqbala min. Siapa yang memilih selain Islam agama tidak akan diterima selamanya. Coba. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat jadi orang rugi. Kira-kira gimana? Besok jangan mungkin juga disuruh turun Mas ini. Nah, tapi ketika dia bicara bahwa sebenarnya kita ini sama, menyerukan perdamaian, kebersamaan, bagi mereka itu bagus ini supaya umat Islam bisa terbius oleh itu. Tidak usah lah, kalian di masjid aja, ahlan wa sahlan di sini. Kan mereka kan ingin kita ikut agama mereka. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan ini banyak dimanfaatkan orang dalil-dalil umum ya bertentangan dengan sunnah, lalu dalil umum itu didahulukan dari sunnah Nabi SAW dengan alasan ini sunnah ini sifatnya adalah culture. Apa makna culture? Budaya. Jadi agama Nabi itu sesuai pula dengan budaya Arab dulu. Yang kita ambil bukan zahirnya, tapi makna yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana Nabi dulu menghidupkan kearifan lokal orang-orang Quraisy, maka kita ambil itu. Semua yang baik dalam kearifan lokal kita, masukkan pula bagian dari agama Islam. Jadi lama-lama nanti bakar tongkang, yang tukang doanya lah Ki Haji nanti. Ya Allahumma barik lana fi idina hadza. Ya Allah, berkahilah hari raya bakar tongkang kami ini. Nah, gimana itu? Ya, perayaan kesyirikan minta diberkahi oleh Allah SWT. Apa sebab? Karena ini adalah budaya kebersamaan yang dibangun dan itu dinisbatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Baik, faqala, dia berkata, apa yumkinu an tukhalifa sunnatu fi hadzal kitab? Mungkin enggak? Ini ada yang bertanya ke Imam Syafi'i, mungkin enggak sunnah itu menyalahi Alkitab dalam masalah ini? Qultu la, saya katakan kata Imam Syafi'i, la, enggak mungkin. Wa dzalik, sebab لأن الله جل ثناؤه أقام على خلق الحجة من وجهين. Sebab Allah menegakkan hujjah kepada makhluknya dari dua sisi. Apa itu? Asluhuma bil kitab. Asal keduanya dalam Al-Quran. Kitabihi, yaitu Al-Quran, thumma sunnatu nabihi, kemudian sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dikatakan sunnah Nabi itu bagian dari Al-Quran? Bifardihi fi kitabi ittiba'aha. Karena Allah mewajibkan di dalam kitabnya menaati sunnah. Berarti sunnah tak terpisahkan dari Al-Quranul Karim.
Makanya tidak bisa dipisahkan Al-Quran. Maka tidak mungkin akan bertentangan antara sunnah Nabi dengan Al-Quranul Karim. Fala yajuzu an yasunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatan lazimah fatunsakhu atau fatunsakha fala yasunna ma nasakhaha. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Artinya tidak masuk akal. Ayasunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan suatu sunnah lazimah, sunnah yang sudah lazim. Fatunsakh, lalu sunnah itu dinasakh. Fala yasunna ma nasakhaha, tapi tanpa menyunahkan sunnah yang baru untuk menasakhnya. Wa in, ya, tidak mungkin itu. Mesti Nabi jelaskan. Sebab apa? Karena fungsi Nabi adalah menjelaskan. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidak kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya supaya dia jelaskan kepada mereka. Makanya penjelasan Nabi itu sudah jelas. Tidak perlu lagi menunggu sampai abad keempat dulu baru jelas. Sunnah Nabi sudah jelas. Nah, kalau nak penjelasan itu, kan zaman berbeda kasusnya, itu masalah yang berubah. Karena ada al-thawabit, ada al-mutaghayyirat, ada yang berubah-ubah, ada yang tak berubah. Jadi tidak semuanya berubah. Yang berubah kitanya adalah kitanya. Oleh sebab itu, dan itu akan ditemukan semuanya petunjuk dalam Al-Quran dan sunnah seperti yang disebutkan oleh imam kita sebelum ini. Jadi tidak boleh ada sunnah yang nasakh kecuali ada sunnah yang menasakh. Dengan makna lain, tidak ada nasikh, tidak ada nasakh Al-Quran dengan sunnah dan tidak ada nasakh sunnah dengan Al-Quran. Karena sesuatu itu dinasakh dengan semisalnya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun terjadi juga khilaf di antara ulama dalam memahami perkataan beliau ini. Tapi jumhur atau sebagian besar murid Imam Syafi'i memahami yang ini. Ada sebagian yang memahami selain itu yang tidak langsung dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seperti Al-Amidi misalnya atau Ibn Surayj. Beliau memahami selain itu. Artinya boleh as-sunnah dinasakh dengan Al-Quran, tapi tentu saja tidak sembarangan seperti yang dilakukan orang sekarang. Ketika pintu ini dibuka, maka akan banyak penyimpangan. Seminitnya tolong lah kan itu. Kan banyak orang nak memaksa kadang untuk ini kan tidak boleh. Izinlah sekejap sebentar aja. Nanti sebentar, awalnya minta semenit kali 10. Lalu datang lagi yang di belakang. Tidak boleh Pak. Tuh si Ustaz Dasman masuk tuh katanya kan. Dia kan hanya semenit, saya setengah menit. Jadi saya setengah menit masuk lagi. Akhirnya masuk bergerombol. Akhirnya terpaksa hukum dirubah. Ya. Akhirnya terpaksa dibuat undang-undang baru lagi. Jelas ya? Makanya itu yang menyebabkan kadang-kadang berubah fatwa karena berubah masa, zaman dan keadaan. Kalau dibuka. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati, sampai-sampai ada yang memfatwakan boleh meninggalkan dalil demi kepentingan umum. Itu. Boleh meninggalkan dalil demi kepentingan umum. Ini sudah mulai marah pula hari ini nih. Demi kepentingan umum kita tinggalkan dalil. Tinggalkan dalil. Subhanallah. Begitulah kalau pintu-pintu syubhat itu dibuka, maka susah untuk istiqamah dalam beragama. Tapi memang setiap masa itu ada pelanggar, setiap tempat itu ada pelanggar. Semoga kita tidak termasuk yang suka melanggar. Terlanggar oleh orang di belakang, terpaksa juga melanggar, apa boleh buat. Jelas? Wa inna ma yu'rafu an-nasikhu bil akhir bil amrin. Nah, gimana kita mengetahui ini nasikh ini mansukh, ini nasikh ini mansukh? Yaitu dengan melihat tanggal atau sejarahnya, mana yang lebih dahulu, mana yang datang
kemudian. Nah, yang akhir menasah yang lebih dahulu. Ini salah satu cara mengetahui an-nasikh daripada al-mansukh. Nah, innama yurafu an-nasikhu bil akhiri min al-amri. Diketahui mana yang nasikh, yaitu dengan yang terakhir dari kedua perkara itu. Wa aktsarun nasikhi fi kitabillah innama urifa bidilalati sunani Rasulillah. Kebanyakan dalil yang menasakh dalam Al-Quran itu diketahui dengan petunjuk sunnah, karena Nabi yang menjelaskan. Kalau Nabi tak jelaskan, kita tak tahu bahwa ini sudah dinasakh atau belum. Seperti kasus Uwaimir Al-Ajlani, ya, kita selian yang seperti yang disebutkan oleh beliau, qad khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila, dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia kebanyakan nasikh dalil atau ayat yang menasakh itu diketahui dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama sekarang, misalnya kita baca Al-Quran, kita kan tidak paham mana yang nasikh mana yang mansukh. Siapa yang jelaskan? Ya Ustaz. Kepada kita sekarang kan Ustaz. Ustaz dulu ketika belajar seperti kita itu, siapa yang jelas kepadanya? Ustaznya pula. Dan seterusnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama warathatul anbiya. Jadi paham ini? Awak nak langsung ke Nabi kan tak mungkin. Jadi kalau ada yang bilang kembali pada Quran Sunnah itu langsung ke Nabi, itu bohong belaka, fitnah saja. Ya, mereka tahu itu, cuman dijadikan cara untuk mendiskreditkan dakwah. Kita ketika menyebut bahwa moto kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, berarti tidak perlu ulama. Ya akhi, kalau anda bilang tidak perlu ulama, saya jadi ustadz seperti ini, sudah berapa ulama yang saya temui untuk sampai pemahaman ini berapa lama guru saya sejak di pesantren lagi, hitung yang di SD dihitung juga, madrasah, semuanya itu punya andil. Semoga Allah memberikan mereka bagian terbesar dari apa yang kita berikan. Jadi kaum muslimin yang ngajar ABCD itu punya andil tuh, yang ngajar alif bata punya andil, karena mereka pembuka kuncinya. Makanya kita harus doakan seluruh guru-guru kita, semoga pahala dari ilmu yang kita dapat, amal yang kita kerjakan, semoga juga mengalir bagi mereka, karena ilmu mereka kita manfaatkan. Ya, semoga Allah melapangkan yang sudah meninggal kuburannya, melimpahkan rahmat kepada mereka, dan mengampuni yang salah dan keliru dari mereka. Ya, terima kasih, kita harus selalu kita aplikasi kalam doa untuk mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi lah menjelaskan, maka wajarlah kebanyakan daripada nasikh wal mansukh tidak langsung dipahami oleh sahabat, kecuali dipahamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak. Misalnya ketika mereka mendapatkan ayat allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang beriman tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, mereka lah yang sebenarnya aman dan mendapat petunjuk. Sahabat pada bersedih semua, siapa kita yang tidak zalim pada diri kita? Artinya zalim kan buat dosa, menzalimi diri. Lalu Nabi tafsirkan kepada mereka, laisal ladzi taqulun, bukan seperti yang kalian katakan. Alam tasma'u ma qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Izan, kalau demikian maksud Allah dengan segala zaliman di sini adalah kesyirikan. Nah, baru tenanglah mereka. Kalau enggak, itulah sahabat Nabi SAW. Ayat itu turun, mereka rasakan untuk mereka. Kalau kita hari ini udah ada dalil untuk menyudutkan orang ini. Jadi dicari dalil untuk mendiskreditkan orang, itu tujuannya. Akhirnya apalagi peranglah sesama umat Islam. Kita dalil itu pertama tujukan ke kita. Sehingga bukan untuk orang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Imam Malik katakan, saya menuntut ilmu itu li'arfa'al jahla an nafsi, supaya menghilangkan kejahilan dari diri saya, kemudian untuk diamalkan, bukan untuk mendiskreditkan. Oh ya, kita cari dalil gimana caranya menjatuhkan ustaz ini ustaz itu.
Ya Allah ya Rabbi, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu kita nampaknya sampai di sini aja lah dulu. Ya, karena semua kita nih esa kayaknya sopir harian. Ya, masing-masing punya tanggung jawab. Yalah, cukup situ dulu ya. Kita sambung insyaallah. Pokoknya biar lama-lama dengan Syafi'i inilah asyik bersama beliau. Sah? Nah, alhamdulillah supaya cinta kita kepadanya kokoh, abadi, mudah-mudahan sampai bertemu di akhirat nanti dengannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.